أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihissalam kepada kaumnya pada saat Nabi Saleh mengajak kepada mereka untuk menyembah kepada Allah, jangan sampai bersekutuan Allah dengan apa saja yang ada di atas alam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan kabar gembira kepada kita, siapa saja yang meninggal dunia kata Rasulullah sama sekali tidak pernah syirik, dijamin bakal masuk surga. Orang yang mati kata Rasulullah tidak pernah syirik, dijamin oleh Rasulullah bakal masuk surga. Makanya Rasulullah mengajarkan tiap hari perbaiki iman. Tiap hari kita perang sama syaitan dan banyak kalanya. Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara kita memperbarui iman? Rasulullah mengajarkan caranya ya apa? Kata Rasulullah, "Aktsur, yang banyak kau berzikir, membaca kalimat la ilaha illallah." Yaitu kata Rasul untuk menancapkan iman dalam hati. Rasulullah mengajarkan yang banyak berzikir itu. Sampai Rasulullah mengajarkan orang yang akhir hayat sebelum dia meninggal dunia dia bisa membaca kalimat la ilaha illallah, pasti kata Rasulullah masuk surga. Pada saat itu sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana kalau kalimat itu sering dibaca sambil jalan, sama duduk atau sambil berbaring? Kata Rasulullah orang yang detik akhir sebelum meninggal dia bisa mengucapkan kalimat itu pasti sama surga. Makanya Rasulullah mengatakan lagi tuntunan orang yang akan meninggal dunia untuk baca kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Yaitu yang paling menentukan orang husnul khotimah atau sul khotimain. Detik akhir bisa baca itu kata Rasulullah pasti masuk surga. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana kalau kalimat itu sering dibaca sambil kita berjalan, sambil duduk atau berbaring? Apa? Sampai 3 kali. Rasulullah mengatakan pasti dan pasti akan dimasukkan dalam surga.
Makanya Nabi Saleh mengajak kepada mereka, jangan syirik, jangan peringatan apa saja. Kemudian apa peringatan yang kedua? Nabi Saleh mengingatkan kepada mereka, fadzkuru ala Allah. Kemudian Nabi Saleh mengingatkan kepada mereka, ingat apa saja nikmat yang diberikan oleh Allah kepada, jangan sampai kita jadi orang semua yang diberikan kepada kita nikmat, yang banyak syukur. Makanya iblis paling benci kalau ada orang baca alhamdulillah. Begitu buka mata, zikir yang pertama yang diajarkan oleh Allah, alhamdulillah, syukur dulu. Situasi apa saja yang banyak, jangan banyak mengeluh. Apa saja, semua ini bagi orang yang beriman nikmat semuanya. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li orang yang beriman, semua yang terjadi bagus, kata Rasulullah. In asabatu salah, kalau suatu saat Allah memberikan kenikmatan, syukur dia syukur. Dan itu bagus bagi dia. Dan setelah di luar waktu, kalau Allah memberikan ujian, fasabar dia sabar, dan itu juga bagus bagi, dan tidak akan terjadi kecuali orang yang beriman. Bagi orang beriman semua nikmat, tidak ada tidak nikmat. Apa saja yang terjadi itu nikmat. Allah menyebutkan wa asbagha, dia Allah memberikan apa? Ada nikmat yang zahir dan ada nikmat yang batin. Musibah itu nikmat, cuma batin orang samar tidak ngerti kalau itu nikmat besar. Orang punya anak senang keka, nikmat. Zahir jelas. Terus setelah keka mati, jauh lebih besar nikmatnya. Dikira musibah, bukan nikmat. Makanya Rasulullah mengajarkan, kalau ada orang kematian anak, kemudian apa? Malaikat naik ke langit, Allah tanya kepada malaikat, apa yang diucapkan oleh orang tuanya pada saat dia punya anak? Bangga dia, akikah. Kalau anak lagi kambing 2 korban dia, wah sembelih, bacaan, tasyakuran, senang punya anak. Terus meninggal anaknya, Allah tanya sama malaikat, orang tuanya bilang apa? Pada saat punya anak, alhamdulillah, sujud syukur. Ya apa pada saat kematian? Apa? Malaikat mengatakan, ya Tuhan, saya dengar orang tuanya hamidah, dia juga mengucapkan alhamdulillah. Terus wastarja, dan mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata malaikat, hamidaka wastarja, orang tuanya mengucapkan alhamdulillah. Musibah, nikmat, cuma batin. Ada yang baik dan yang nikmat yang paling besar. Semua yang terjadi ini nikmat, ada yang tidak nikmat. Tinggal cara pandang kita ya apa? Ya apa kita merasakan itu nikmat? Tidak ada yang kabeh nikmat. Sehatmu nikmat, sakitmu jauh lebih nikmat. Tidak nikmat. Makanya Nabi Saleh mengingatkan, setelah diingatkan jangan sampai syirik, kemudian apa yang diperingatkan? Fadzkuru ala Allah, ingat apa saja nikmat yang diberikan ala an-ni'am, segala macam nikmat yang diberikan kepada, dan diingatkan jangan sampai merusak di atas bumi. Apa kata Allah kepada malaikat? Waktu Allah tanya sama malaikat, orang tuanya bilang apa waktu kematian anaknya? Anak ini satu-satunya, semata wayang katanya orang yang dibangga-banggakan, tahu-tahu meninggal. Apa? Punya anak, alhamdulillah, sujud syukur, saya punya anak, bangga, dia ceritakan kemana? Mati anaknya. Musibah, nikmat. Allah tanya sama orang kepada malaikat, padahal Allah lebih tahu kenapa malaikat dijadi saksi pada apa ucapan orang tua. Malaikat mengatakan hamidaka wastarja, yang kedua orang tuanya mengucapkan alhamdulillah wastarja, dan baca kalimat inna lillah, semua yang terjadi ucapkan semua kita milik Allah. Corona semua ini punyanya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, kalau sudah waktunya suruh balik-balik, tidak perlu takut. Sampai tidak sembahyang, keliru besar. Allah tanya sama kepada malaikat, padahal Allah tahu apa ucapan orang tua. Hamidaka wastarja, kata malaikat, ya Tuhan, orang tuanya memuji kepadamu, wastarja, dan mengembalikan kepada semua kita punyanya Allah. Apa kata Allah kepada, bangunkan untuk surga, orang tua yang surga, namakan surganya Baitul Hamd, surga pujian, surga alhamdulillah. Itu ada surga khusus. Babur Rayyan, ini surganya Baitul Hamd, surga pujian. Nah,
Makanya Nabi SAW mengingatkan, fadhkuru Allah, ingat nikmat. Apa saja nikmat yang kamu yang banyak saya habiskan, dan diingatkan jangan kamu merusak di atas bumi. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 75 dari surat Al-A'raf, Allah berfirman, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi. Apa kata Allah? Orang-orang yang terkemuka merasa diri besar, istakbar bukan besar, ngerosok, merasa punya jabatan, punya kedudukan, sombong, istakbar. Dari dulu yang bagian menentang agama itu, kalau sudah merasa punya jabatan, kalau sudah merasa punya kedudukan, lain, sombong, turun jabat, baik pak, baik semua disopoi. Begitu jabat, si buru jadi anggota dewan melakukan ini, sombong. Allah mengingatkan dalam ayat ini, siapa yang menentang Nabi, jadi bukan sekarang, dari dulu semua yang menentang Rasul itu apa? Al-mala, orang-orang yang merasa diri besar. Mereka mengatakan kepada lilladina, kepada orang-orang yang lemah, dianggap rakyat jelata. Apa kata mereka? Liman kepada siapa saya yang beriman kepada Nabi Saleh? Ata'lamuna anna, apa kalian yakin kalau Nabi Saleh itu diutus oleh Allah? Kata mereka, qalu, apa mereka mengatakan, inna, sungguh kata orang-orang kami beriman dengan apa saja yang dibawa oleh Nabi Saleh. Makanya Raja Najasyi, Rasulullah nyuruh sahabat berangkat ke Habasyah, di kota Mekah dia aman, hijau ke Habasyah. Orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah-lemah, kasihan, buruh yang selalu dianiaya oleh orang-orang jahiliyah. Kata Rasulullah berangkat, Rasulullah mengangkat Ja'far bin Abi Thalib untuk bicara sama orang besar, tidak gampang. Sama raja tidak gampang. Ngomong bicarakan ini butuh orang yang berani betul ini. Kayak ini disentak wis. Sembahyang kon. Lu ditutup masjid, lu dikontrak ora. Kok ono masjid ditutup ya opo? Dikontrak pasar buka masjid tutup. Aneh bin ajaib. Pasar dak kasih wudhu dadi opo? Buka, masjid yang tempat orang bersuci ditutup. Allah mengingatkan dalam ayat ini, apa kata pembesar-pembesar? Berani kamu beriman, kata mereka, percaya kamu kepada Nabi Saleh. Makanya Amr bin As waktu itu si kafir dikirim sama orang kafir, memang dia ahli bicara, diplomat ulung, pintar kalau ngomong. Dia mahal setelah Najasyi, dia mengatakan, tahu tuan raja, yang ikut nabinya itu orang-orang lemah-lemah, buruh, budak, Bilal, Abdul, orang-orang perendahan. Jadi aksi aktif ngaji ki fuqara wal masakin kebiyen. Wong sugih jarang, ojo kaget. Engko nek ape pensiun baru mlebu masjid. Undang alamat ape pensiun iki. Ya alhamdulillah sih husnul khotimah berarti ku. Jangan tengah-tengah jabat kejem-kejeme mati, tepak malaikat. Raja Najasyi waktu dihasut, yang ikut Nabi itu kebanyakan, kata Raja Najasyi, dari dulu dia pasti pakai tongkat salib, semua pengikut para Nabi kebanyakan du'afa, orang-orang yang lemah-lemah. Makanya mereka orang-orang istakbar, merasa dirinya besar, sombong, merasa punya jabatan, kedudukan, punya harta. Apa? Mereka mengatakan kepada orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, percaya keberjaan dari Nabi Saleh. Mereka mengatakan, ya kami beriman. Inna bima uzya, sungguh kata mereka, kami percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Qala alladziina istakbar, orang-orang yang merasa diri besar, bukan besar, istakbar, ngerosok. Padahal cuma berapa tahun, 5 tahun tok jabati. Wis mari pensiun, lemes melakukan. MPP, masa persiapan stres. Masa persiapan pensiun itu, masa persiapan stres. Sombong, lupa diri manusia. Allah mengingatkan dalam ayat ini, makanya cerita Al-Quran itu pelajaran hidup. Semua bakal mengalami, lihatan. Bukan cerita apa, ibrah, peringatan, siapa saja, apa ya, di mana kamu dudukan hari ini. Kamu diberikan oleh Allah Ta'ala, jangan sombong, titip. Kamu di bawah, sabar. Banyak yang seperti kamu, sabar. Presiden itu cuma siji, rakyat lu yake.
tenang, aja kepikiran kok jadi rakyat jelata. Kok kepikiran jadi rakyat tuh akan rakyat. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Apa kata orang yang besar-besar? Mereka mengatakan, inna billadzi amantum, sungguh kata mereka, kami ingkar dengan apa saja yang kau percaya. Kita tidak percaya. Allah mengatakan, fa'aqad, sampai kata Allah bukan cuma itu, mereka menyembelih itu unta mukjizat. Allah mengatakan, wa'atau, dan terus mereka tambah berbuat maksiat. Maksiat itu tambah tinggi atau lu merasa dia hebat. Allah mengatakan wa'atau, dan mereka kata Allah semakin jadi melanggar apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan qalu, apa mereka mengatakan, wa qalu, mereka mengatakan ya Salih wa Salih, coba datangkan. Katanya kalau kita ada mau disiksa, katanya kalau mau disiksa, mana siksanya? Manusia lupa diri, sakit gigi satu tidak kuat, iki loh ketok kon corona, bingung kap, seluruh dunia bingung. Mana lawannya? Melawan COVID. Ketok takon. Duh, Fir'aun biong saiki sih bayan Fir'aun. Fir'aun tidak ngelawan. Waktu dikirim sampai Allah tufan, datang sama Nabi Musa, ya Musa doa no. Teman, apa? Kalau ini hilang kita akan beriman. Sekarang malah ngelawan. Lu ambil tentara Allah bukan lawan. Sopo sing iso nglawan tentara Allah? Fir'aun. Bocor ayat. Kalau sudah kena banjir bencana, wahai Musa, takon Nabi Musa. Lu mesti takon nang alim-alim. Duo, duduk masjid ditutup. Ya dak mari-mari. Mari corona tambah munda kon. Fir'aun, apa? Mereka mengatakan kepada wahai Musa, coba kau berdoa kepada. Begitu Nabi Musa berdoa, habis bencana, hilang langsung. Rasulullah begitu keluar dari kota Mekah, hijrah, Rasulullah mendoakan, ya Allah berikan kota Mekah apa bencana seperti yang menimpa kepada umatnya Nabi Yusuf. 7 tahun kena kekeringan, bingung semua orang Mekah. Begitu Rasulullah keluar dari kota Mekah, ya Allah berikan kepada mereka kelaparan seperti yang menimpa kepada umatnya zaman Nabi Yusuf. Kota Mekah terjadi kekeringan, banyak kelimpangan orang mati. Begitu Rasulullah fatah Mekah, balik ke Mekah, ya Allah hilang, balik mana? Untuk menghadapi ini gampang, duduk malam masjid tutup di kontrak no. Ono sing 3 wulan tutup, ono sing 4 wulan. Masjid ini di Baitullah duduk omamu. Kalau rumahmu silakan, kamu tidak sembahyang, putih, tidak sembahyang, takut, jangan sholat, nutup Baitullah, jangan. Ini bukan rumahmu, ini Baitullah, semua Baitullah. Dan apa? Allah memberikan jaminan, amin. Orang yang masuk, waman dakhal, orang yang masuk Baitullah, karena amin, dijamin aman. Tutup Mekah, semua Baitullah dapat jaminan, amin. Tuh, sing pasar dan sing jaluk jaminan, mana mau pasar? Lupa siapa ada pakai masjid lu, usah pasar lali. Kok sing sembahyang malah wedi? Takwalnya kok sembahyang. Apa? Bikin di corona ini. Corona yang ngarepe masjid itu ketok takon. Semua itu iman. Apa kata Nabi Saleh kepada mereka pada saat mereka menantang, ayo mana datangkan siksanya. Ambil Allah Ta'ala, ini bukan siksa. Kenapa? Rasulullah pada saat dari sujud lama luar biasa. Setelah itu Rasulullah bangun, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, belum pernah kamu sujud selama ini. Belum, lama luar biasa. Bingung sahabat, barangkali ada perubahan. Kata Rasulullah, pada saat saya sujud, Allah mengajak musyawarah sama saya. Istasyar, apa? Pada saat Allah melihat, dia Allah bisa menurunkan siksa dari atas. Kalau siksa, habis ada siksanya. Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan saya umat disiksa dari atas, diterima. Berkat doa Rasulullah, Allah mengatakan Allah bisa menurunkan siksa dari atas. Rasulullah berdoa kepada Allah, saya jangan sampai umatku disiksa dari, diterima kata Rasulullah. Atau yang kedua, atau dari bawah mau dilongsorkan habis pisau. Rasulullah minta, ya Allah, jangan sampai umatku disiksa dari atas, diterima. Yang ketiga, awyal bisakum Syiah, dijadikan bergolong-golongan. Kata Rasulullah, ini yang jangan terima. Ya segi, tajake partai bendera macam-macam isyarat.
Kata Rasulullah, ada ahwan, kata Rasulullah, ini Rasul ringan. Yang ada ini bukan bencana, duduk situ, kalau situ habis. Allah memberitahu, Allah itu halim sabar. Bayangkan mereka minta mukjizat kepada Nabi Sallallahu apa? Dari batu gunung keluar onta. Batu gunung, semua mata lihat. Pada saat apa? Batu gunung, bukan gunung seperti gunung cadas, batu hitam-hitam di sana. Terbelah, keluar kepalanya onta. Apa kata Nabi Saleh? Hadi naqatullah, ini ontanya Allah, bukan ontamu. Naqatullah, ini ontanya Allah. Lakum ayat mukjizat untuk kamu. Diingatkan, jangan diganggu. Fadzaruh, biarkan dia jalan dalam keadaan sudah hamil ontanya. Yang dijadikan oleh Allah tanpa bapak tanpa ibu, Nabi Adam. Dan yang kedua ontanya Nabi Saleh, tak kata bapak, tak kata ibu. Terus dalam keadaan sudah hamil, tiap hari mereka lihat dan dikasih nikmat sama Allah. Apa kata Nabi Saleh? Satu hari sumber air itu ontanya yang minum. Kamu boleh mersusunya onta gratis. Semua kaum Samud boleh mersusunya onta, gak bayar. Rasulullah didatangi orang-orang dari suku Ukal dan Urena, pucat orangnya. Dilihat oleh Rasulullah, kelihatannya orang yang sakit. Dalam hadis yang sahih yang akan apa? Rasulullah menyuruh kepada mereka, kamu kumpul dengan peternak onta yang ada di Baitul Mal, dan kamu boleh minum susu dan kencingnya onta. Khusus onta. Susu dan kencingnya onta. Ini hadis sahih. Begitu mereka minum itu, badan mereka seger-seger. Tak tahu kurang ajar. Yang jaga onta Baitul Mal dibunuh sama orang-orang. Dan onta Rasulullah itu Baitul Mal. Rasulullah nyuruh Sayyidina Ali, dan beberapa orang tangkap, dikejar, ketangkap, dibunuh mereka. Membunuh, dibunuh. Dari penjara, kebakan penjara kon. Iki malah corona, sing lo penjara ditokno. Kini di kono Buoma, sing penjara ditokno. Aneh bela ajaib iki. Negara paling aneh. Sing lak metu kok mlebu kabeh ngiden omah. Sing lo penjara, metu. Mereka minta mukjizat, sudah dituruti oleh Nabi Saleh. Tak nurut, sik dibiarkan. Sampai pada punyanya, ontanya disembelih. Allah mengatakan fa'aqaluna, dan kata Allah mereka menyembelih itu onta. Persis kejadian itu hari Rebu. Penyembelihan itu hari Rebu. Nabi Saleh dengar kaget, ontanya disembelih. Jadi induknya disembelih, anaknya masuk gunung hilang, dikejar sama mereka cari dada. Anaknya masuk gua, gunung hilang. Induknya saja yang sebatas sembelih dan berwahid. Dipalani oleh Nabi Saleh 9 orang waktu itu yang bagian rusak di kota ini. Apa? Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, silakan kalian bersenang-senang, tamatta'u, silakan kamu bersenang-senang, umurmu tinggal 3 hari. Mereka bilang, kalau betul yang diancamkan oleh Nabi Saleh, lebih baik Nabi Saleh kita bunuh saja, biar dia mendahului kita. Begitu mereka mengejar Nabi Saleh, dihancurkan, mati dulu 9 orang. 9 orang dibinasakan dulu. Kejadian yang Rebu. Kemis, semua muka mereka berubah jadi kuning. Dan mereka jadi putih. Seperti orang kena penyakit kuning, liver. Berubah semua muka. Jumat, berubah jadi merah mukanya. Sabtu, pas ini pada saat terbit matahari, mereka dengan suara yang keras digoyang, mati semuanya. Kaum Samud. Allah mengingatkan, atau dan mereka sudah kelewat batas. Minta mukjizat tak nurut, si Allah dibiarkan sama Allah. Atau kata Allah mereka sudah kelewat. Apa kata Allah? Atau an amri, dan mereka kata Allah melanggar perintah daripada Allah. Bukan cuma itu, nantang. Waqalu, mereka mengatakan, ya Salihu tina bimata, wa Salih, katakan apa yang kamu ancamkan kepada kami. Kata mereka, in kunta, kalau kami betul mursal utusan Allah. Sudah minta mukjizat, itu tanda utusan Allah. Saya tidak percaya. Ayo, katanya kat disiksa. Dan kejadian persis hari Sabtu. Pada saat terbit matahari, semua kaum Samud dihabiskan sama Allah. Mati kabeh. Allah mengingatkan, fa'akhadat, kemudian apa kata Allah, mereka tiba rajfah, seperti gempa, goyang.
dengan suara keras mengangkat dirinya dan goyang mati semuanya. Allah mengatakan fa asbahu fi darihim jathimin, kata Allah di waktu pagi mereka dalam rumah mereka jathimin, kata Allah seperti bangkai yang bertekuk lutut. Habis semuanya. Allah menyuruh kepada Nabi Saleh dan orang yang beriman, keluar kamu dari daerah sini. Betul sih. Kenapa? Daerahnya mau dihancurkan sama Allah. Allah berfirman, fatawalla anhum, kemudian Nabi Saleh berpaling dari mereka, meninggalkan mereka yang sudah mati. Apa? Nabi Saleh mengatakan, wa qala ya qaum, sambil mengatakan wahai kaumku, laqad ablaghtu, sungguh saya sudah menyampaikan risalata rabbi, saya sudah menyampaikan risalah daripada Tuhan. Wa nasr, dan saya sudah membinasakan. Jadi ojo nyalak sopo-sopo. Sudah cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah ngajar kok tidak nurut. Sudah dikasih nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin la tuhibbu, tapi kamu tidak suka dengan nasihat yang saya berikan. Jadi Allah menerangkan kepada kita secara perjuangan dari mulai Nabi Nuh, habis umatnya dikirim banjir teh, ganti Nabi Hud, besar-besar orangnya, satu orang sampai mereka, siapa yang lebih besar dari kami? Bangsa yang besar tak perlu turun ke sana batu apa? Angin. Umatnya lebih Hud dikirim angin, habis coba terbang layangan, sudah tinggi dilepas, gelimpangan tengah jalan. Diganti umatnya Nabi Saleh, dikirim sama Allah suara yang mengkakak telinga sama digoyang, kayak yunyunan goyang, buminya digoyang ente, habis semuanya. Allah mengingatkan dalam hati ini. Nabi Saleh meninggalkan mereka sambil mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, saya sudah menyampaikan. Makanya Rasulullah hudbatul wada, kata Rasulullah, kamu nanti bakal ditanya. Sahabat mengatakan, nasyhadu, apa kata mereka? Kami bersaksi ya Rasulullah, kamu sudah menyampaikan risalah, wa addaita, dan kamu sudah menyampaikan amanat, dan kamu sudah memberikan nasihat kepada kita. Rasulullah katakan, ya Allah, saksikan yang mereka ucapkan. Jangan ada, ya Allah, aku dulu tidak ada yang mengajar, tidak ada alasan. Sudah cukup lah. Sekarang Al-Quran sampai tangan kita, mau tidak ngaji? Tidak tahu. Tidak ada alasan, tidak bisa. Semua dikasih kemudahan. Allah mengingatkan dalam ayat ini, apa kata Nabi Saleh kepada mereka? Walakin la tuhibbu, tapi kata Nabi Saleh, kamu tidak suka dengan nasihat yang aku berikan kepadamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi